Presiden Amerika Serikat Donald Trump dilaporkan secara diam-diam berpindah dari pesawat Air Force One ke pesawat militer C-32A saat berada di Bandara Turki. Sebuah taktik tingkat tinggi dilaporkan terjadi pada perjalanan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Trump dikabarkan berpindah secara rahasia dari pesawat kepresidenan Air Force One ke pesawat militer C-32A saat berada di Turki. Demi mengelabui, Trump dilaporkan keluar dari lambung pesawat utama menggunakan truk catering. Ia kemudian dipindahkan ke pesawat militer yang memiliki ukuran lebih kecil. Keamanan juga semakin diperketat di sepanjang jalur perjalanan Presiden Trump. Langkah darurat ini diambil setelah muncul laporan intelijen mengenai ancaman keamanan dan keselamatan Presiden Trump yang mendeteksi adanya serangan yang akan dilakukan pihak Iran. Sini dulu. Iran tolak klaim Amerika Serikat kendalikan Selat Hormuz. Iran menyatakan klaim Washington sebagai klaim tanpa dasar. Iran kembali menegaskan bahwa mereka menolak klaim Amerika Serikat kendalikan Selat Hormuz. Markas Besar Pusat Khatam Al-Anbiya yang merupakan pusat komando operasional gabungan Iran menolak pernyataan Amerika Serikat tentang lalu lintas kapal di Selat Hormuz sebagai klaim tanpa dasar. ادعاهای واهی آمریکا مبنی بر عبور و مرور عادی شناورها از تنگه هرمز که نشان از استیصال و درماندگی ارتش آن کشور است کذب و دروغی بیش نیست اعلام می‌گردد تنگه هرمز همچون گذشته تحت مدیریت کامل و کنترل جمهوری اسلامی ایران می باشد و هیچ کشتی تجاری و نفتکشی بدون مجوز و نظارت نیروهای مسلح مقتدر ایران. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim bahwa Washington memiliki kendali penuh atas Selat Hormuz. Trump peringatkan Teheran bisa kena badai jika tingkatkan ketegangan. Well, it's open now. We're taking a lot of shit. It's open now. Look, the only one that has control of the Strait of Hormuz right now is the United States Navy. We have a blockade that's been infallible. It's a steel wall. And we let people in that we want to let in, and those people come in, and they've been coming in and they're going out. So it's actually open now. Pernyataan Presiden Trump muncul ketika Iran bersikeras bahwa jalur perairan strategis Selat Hormuz akan tetap ditutup. Kecuali Washington terima syarat-syarat Teheran untuk akhiri konflik. Pemirsa, kobaran api mengamuk di pesisir Kroasia. Angin kencang membuat kebakaran hutan dahsyat melaju cepat menuju permukiman yang memaksa lebih dari 1.000 warga dan wisatawan melarikan diri demi menyelamatkan nyawa. Inilah detik-detik mencekam saat api melahap kawasan Omiš di pesisir Kroasia. Api dengan cepat menjalar ke rumah-rumah, sementara asap tebal menyelimuti langit. Angin kencang mempercepat pergerakan si jago merah, membuat warga dan wisatawan terpaksa menyelamatkan diri. Lebih dari 1.000 orang dievakuasi dari kawasan yang terancam. Petugas masih berjibaku menangani asap dan titik-titik api yang masih membara. Di wilayah lain, api besar juga mengamuk di semenanjung Pelješac. Angin kencang membuat api dengan cepat menyeberangi perbukitan, melahap padang rumput, semak belukar hingga hutan pinus. Sekitar 150 petugas dan pesawat pemadam diterjunkan untuk menghentikan laju kebakaran. Pihak berwenang bahkan menyiapkan rencana evakuasi jika api terus mendekat ke permukiman. Kebakaran ini terjadi di tengah gelombang panas dan kondisi kering yang melanda sejumlah wilayah Eropa. Tiongkok kembali dilanda bencana banjir besar. Hujan deras selama berhari-hari merendam sejumlah wilayah dan membuat ribuan warga terpaksa dievakuasi.
Beginilah kondisi sejumlah wilayah di Tiongkok setelah diguyur hujan deras selama berhari-hari. Lahan pertanian terendam, sungai meluap, dan jalanan berubah menjadi genangan air. Kendaraan terlihat berusaha menerobos banjir, sementara warga menyeberangi arus air untuk menyelamatkan diri. Petugas darurat diterjunkan untuk melakukan evakuasi dan menyalurkan bantuan kepada warga terdampak. Hujan deras ini terjadi setelah sisa-sisa topan dolphin bergerak ke daratan dan berinteraksi dengan sistem cuaca lain. Kondisi tersebut memicu hujan lebat di sejumlah wilayah Tiongkok bagian tengah dan timur. Otoritas Tiongkok ini berlomba dengan waktu untuk menyelamatkan warga dan mengendalikan dampak banjir yang terus meluas. Demi menarik diaspora berprestasi berkontribusi bagi tanah air, Presiden RI Prabowo Subianto mengusulkan adanya dui kewarganegaraan ganda secara terbatas. Usulan ini disampaikannya pada pidatonya dalam penyampaian RUU APBN 2027 dan nota keuangan di hadapan DPR. Izinkan dui kewarganegaraan bagi talenta-talenta tertentu yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia. Indonesia memiliki jutaan diaspora. Di antara mereka terdapat ilmuwan yang hebat-hebat. Dokter, insinyur, ahli, kecerdasan buatan, peneliti, pengusaha, seniman, atlet, terutama pemain bola, profesional kelas dunia. Sebagian terpaksa mengambil kewarganegaraan lain karena kebutuhan karier, keluarga, atau pengabdian mereka di luar negeri. Usulan Presiden Prabowo tentang dui kewarganegaraan bukan tanpa sebab. Sejatinya, Indonesia memiliki jutaan diaspora seperti ilmuwan, dokter, insinyur, seniman hingga atlet. Sebagian dari mereka telah mengambil kewarganegaraan negara lain demi mendapatkan kesempatan mengembangkan karir. Melihat hal ini, pemerintah menilai bahwa Indonesia seharusnya tidak memaksa talenta terbaik memilih antara kesempatan berkarya di dunia dan ikatan diaspora dengan tanah air. Karena itu, Prabowo ingin membuka opsi kewarganegaraan ganda secara terbatas bagi individu dengan talenta istimewa yang dapat memberikan sumbangsih bagi kepentingan nasional. Kita tidak boleh memaksa talenta terbaik Indonesia memilih antara kesempatan berkarya di dunia dan ikatan mereka kepada tanah air. Hari ini pemerintah akan mengajukan kepada sidang yang terhormat ini perubahan undang-undang untuk membuka kewarganegaraan ganda secara terbatas bagi mereka yang memiliki talenta istimewa. Skema ini nantinya tidak berlaku secara umum, melainkan pemerintah akan menentukan secara selektif dengan mempertimbangkan integritas calon penerima, aspek keamanan, kewajiban kepada negara, dan kepentingan nasional. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi buka suara mengenai wacana kewarganegaraan ganda bagi talenta tertentu yang diusulkan Presiden Prabowo Subianto. Prasetyo menegaskan wacana pemberian dui kewarganegaraan itu masih sebatas gagasan yang perlu dikaji bersama. Prasetyo menyebut pemerintah belum menentukan skema maupun mekanisme penerapan kebijakan tersebut. Baru disampaikan sebagai sebuah pemikiran yang kemudian minta untuk mari kita kaji bersama-sama ini. Ya belum sampai kepada skemanya seperti apa, tapi yang pasti adalah pemikiran itu tentu manakala pun nanti misalnya kita setuju bersama-sama tentunya sangat-sangat selektif. Bukan kemudian sebuah kebijakan itu berlaku kemudian bisa untuk semuanya atau bisa dengan mudahnya itu. Tidak seperti itu.